Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cak Buku TP dalam acara yang ditunggu-tunggu oleh negeri di atas angan dan warga minus 62. Apalagi kalau bukan PGN Podcast. Nggak nyangka. Oke, episode kali ini dengan judul Penjual es teh manis diolok ketiban berkah. Teret teret. Oke sobat PGN, kali ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat viral dan fenomenal dan pastinya heboh ya, heboh dengan dunianya sendiri. Oke, pastinya kalian kenal dengan narasumber kali ini. Saya kasih clue ya, dia adalah seorang pedagang atau penjual. Clue pertama ya. Clue kedua yaitu bikin seger. Oke, kira-kira apa? Es cimol pedas, es kopi 12. A few moments later. Yaitu penjual es teh manis. Oke, beliau seorang penjual es teh manis di Desa Daun yang banjir empati setelah diolok-olok oleh pemuka agama ya, yaitu bernama Agus Mintah. Kalau nggak salah itu dalam acara pengajian sunatan masal. Oke, sobat, nggak perlu lama-lama, kita sambut dengan hangat pahlawan es teh manis kita, Pak Sun Umroh. Assalamualaikum Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Ya, meski agak bingung, biasanya sih pegang centong es teh manis, sekarang malah di depannya mikrofon ini jadi grogi Mas. Ya, agak bingung jadinya ya. Jangan khawatir Pak, mic-nya sudah dingin kok Pak, jadi nggak perlu dikasih es batu lagi. Gimana Pak Sunro, rasanya waktu kita undang ke studio kita ini Pak? Kaget Mas, ya saya nggak nyangka aja kok sampai bisa diundang di podcast PGN ini. Tadi waktu dijemput tuh saya lagi jualan Mas di Balai Desa Daun, acara veteran perang itu masih waktu perangnya Konoha dulu. Nah itu ada mobil Alphard ke balai desa, terus nggak lama kemudian turun mbak cantik Mas, ya mbaknya ngambilin saya ada mbak cantik ngambil saya, waduh ya gak nyangka aja itu waktu itu. Mbaknya bilang, Pak Sun umroh nih. Oh iya Mbak, Pak Sun Mbak mau diundang ke podcast PGN. Ah, yang benar Mbak, masa saya diundang di podcast PGN? Iya, ya kaget aja gitu lah. Jadi Pak Sun langsung mau aja Pak ya waktu diajak ke studio kita. Apa nggak perlu pikir-pikir panjang waktu itu Pak? Ya kalau yang ngajak mbaknya cantik ya gak usah pikir-pikir panjang, mas ngapain. Ya kecuali kalau ceritanya itu waktu itu yang turun dari mobil Alphard itu
badannya gempal ya, buncit tambun gitu mas ya. Aduh ya, itu masih ya perlu dipikir-pikir mas. Dan ya saya ini kan laki-laki tulen mas, masa diajak sama tambun gitu mas. Iya iya iya, tapi kalau badannya tinggi tinggi pak ya, terus gempal tegap gitu pak, sedikit ada bulu-bulu di dadanya gitu pak, sambil pakai celana gemes gitu, pokoknya mau pak ya. Kalau itu ya perlu dipertimbangkan mas. Daripada nanti saya di fitting terus kena kuncian leher gimana, malah saya nggak bisa jualan es teh manis mas, nanti istri sama anak saya gimana, lowong biasanya hasilnya ya dari situ ya mas. Iya 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 benar-benar pak, saya itu juga pernah tuh pak kena kuncian leher itu pak, jadi sampai seminggu itu saya tuh nggak bisa noleh pak. Iya nggak bisa noleh ke kiri gitu, Pak. Ini jadi saya nggak bisa noleh ke kiri, ini bisa berarti pak ya, nggak bisa noleh ke kiri itu jadi saya tuh posisinya ke kanan gini pak, nah gini pak. Gitu. Itu jadi kalau makan sama minum itu ya dari kanan gini pak, nah gini kanan gini pak, jadi nggak bisa di depan seminggu pak bayangin, jadi kita nggak bisa noleh ngiri wes, ya gara-gara kena kuncian leher itu pak. Bang sampai apa, Pak RT itu manggil saya ya mas, ya nggak bisa noleh gini wong, saya kira ya muter pak, ya sambil muter, pak gih nonton apa. Oke pak, kita balik lagi di apa, pertanyaan berikutnya ya. Saya ingin Pak Sun menjelaskan kepada kita semua ya, secara singkat padat, sedikit merayap kalau Pak ya. Seperti apakah sosok Sun Umroh itu, dijelaskan secara singkat mas ya. Oke, Sun Umroh itu seperti daun teh yang dipetik pagi hari mas, kemudian berkumpul dengan daun-daun teh lainnya sambil menikmatin hangatnya mentari mas, nggak sore, dan mandi air hangat. Nah, siap disajikan untuk memberikan kehangatan bagi orang yang menikmati secangkir teh hangat. Nah, ya seperti itu mas, Sun Umroh itu mas ya. Amazing sekali pak ya, jadi sosok Sun Umroh itu begitu sederhana dan bisa memberikan makna buat orang lain. Oke Pak, minta tolong Pak Sun ceritakan pada saat kejadian waktu itu Pak. Pada saat itu lagi jualan es teh manis, terus diolok-olok sama pemuka agama yaitu Pak Agus Mintah ya waktu itu Pak ya. Monggo silakan bisa ceritakan Pak pada kita semua Pak. Begini ceritanya Mas, waktu itu kan habis isak gitu ya, sekitar jam 8 malam gitu Mas, ya sekitar jam segituan. Waktu itu ya saya juga nggak tahu pasnya jam berapa ya, ya kok pas iPhone 17 Pro Max saya tuh
ketinggalan di rumah mas, jadi saya nggak bisa lihat jam gitu mas. Asem tenang. iPhone 17 Pro Max saya tuh ketinggalan di rumah mas, jadi saya nggak bisa lihat jam gitu mas. Ya itu kan acaranya di lapangan desa Daun, ya sunatan massal, ada pengajian juga. Nah, datangkan pemuka agama untuk datang ceramah mas. Nah itu kan mohon bagus mas. Iya, pas buat jualan es teh manis. Oh yang datang tuh banyak mas. Waktu itu dari yang tua sampai muda tuh mas, datang semua. Jangan gitu, bayi procot tuh mas. Dan dari apa tuh rumah sakit terdekat itu langsung ikut nonton. Iya, aku sampai sampai segininya yo. Iya iya iya. Jadi waktu itu datang tuh dengerin ceramah gitu ya pak ya? Ya enggak mas, orang-orang lo datang berbondong-bondong ke sana itu untuk apa? Ya untuk makan gratis mas. Iya kan itu Pak Lurah ngadain ada acara makan gratisnya juga mas. Iya ya pastinya ya sambil dengerin ceramah lah mas. Iya iya pastinya gitu sih. Ya kalau itu sih wajar sih pak ya, pada umumnya ya seperti itu sih pak. Oke pak, terus lanjut pak ceritanya. Awalnya waktu itu kan dingin mas, ya habis apa tuh turun hujan loh. Jadi habis turun hujan sorenya itu dingin awalnya. Kemudian ya saya datang ke lapangan desa itu, ya nawarin mas es teh saya, es teh manis saya ke penonton gitu mas. Terus dari belakang sampai ke depan saya tawarkan es teh manis saya, es teh manis gitu mas. Kalau kurang manis tambah gula sendiri di rumah. Dan terus waktu itu ya Pak Agus minta di tengah-tengah ceramah itu, beliau itu langsung bilang, bakul es teh wis payu ora daganganmu, adem-adem ngene kok dodolan es teh godhog. Oh waktu itu beliau bilang godhog gitu pak ya. Iya mas, godhog gitu mas. Langsung saya madeg gitu, jadi saya langsung kaget dan membeku mas. Ya sekitar 5 menitan mas, 5 menit 2 hari kalau nggak salah mas. Jadi saya itu masuk mode off mas, ya masuk mode off gitu. Saya meresapi dan menghayati apa yang diucap sama Pak Agus minta waktu itu mas. Kalau dipikir-pikir ya bener juga mas, kan cuacanya dingin gitu ya, hawanya dingin gitu ya, kan cocoknya jualan teh godok biar bisa menghangatkan para penonton mas ya. Apalagi kalau campur apa jahe mas, wah, teh jahe anget mas ya. Ya saya ya gak
kepikir gitu aja sih Mas. Gak nyangka Pak ya, ceritanya seperti itu Pak ya. Ya kronologinya ceritanya ya seperti itu Mas sebenarnya. Iya. Jujur Pak ya. Pada saat kejadian di desa Daun waktu itu, Bapak tuh sekarang itu jadi selebritis dadakan. Gimana rasanya Pak Sun umroh yang biasanya jualan es teh manis dari acara ke acara keliling desa, sekarang Bapak menjadi pusat perhatian seluruh negeri di atas angan ini Pak. Sampai-sampai itu warga minus 62 itu eh, bikin plat buat Bapak itu sebagai pahlawan teh manis. Ya gak nyangka Mas, namanya dagang kecil Mas ya, cuma cari untung 500.000 perak buat apa, dapur di rumah biar ngepul aja kompornya, malah masuk TV dan diundang di podcast ini. Iya. Kalau respon keluarganya Pak Sun gimana Pak setelah kejadian itu Pak? Keluarga ya awalnya sedih Mas waktu kejadian itu, sampai istri dan anak itu malu Mas, tak keluar Mas dari rumah itu. Iya, kalau nggak salah ya hampir hampir 1 menit itu Mas nggak keluar rumah itu. Iya, kok suaminya kok digituin ya waktu acara pengajian ya, di lapangan desa itu. Sampai istri saya dulu Mas mau ngutang di bakul sayur itu ya gak jadi Mas, ya karena malu. Tapi ya ada baiknya loh Mas, setidaknya apa tuh, hobi ngutang saya apa ngutangnya istri saya itu, hobi ngutang istri saya itu ya berkurang Mas akhirnya. Ya ada hikmahnya juga sih Mas. Iya. Iya Pak, saya sebagai orang biasa aja ya paham sih Pak. Waktu itu kan memang Pak Agus minta itu memang candanya terlalu offset ya. Iya. Sampai-sampai itu netizen itu yang galak-galak tuh ya. Sampai turun tangan. Iya. Jadi turun tangan kakinya di atas Pak. Akrobat itu namanya. Jadi minta keadilan buat Pak Sun Umroh. Tapi memang sih Pak ya menurut pepatah ya, bahwasanya Gusti Allah itu mboten sare. Di Tuhan itu tidak tidur Pak ya. Jadi dengan adanya kejadian waktu itu sampai rezekinya Pak Sumro tuh malah mengalir deras Pak ya. Ngalang-ngaling air terjun Pak ya. Nah itu dia Mas yang bikin merinding itu Mas. Lebih merinding dari lihat bayi procot yang langsung bisa bilang rocker juga manusia. Malah banyak yang sayang Mas. Dagangan saya itu langsung banyak yang borong. Sampai yang nggak masuk akal itu malahan saya itu ditawarin kayak aja gratis gitu Mas. Sampai kaget beneran lah itu. Sampai saya cubit Mas pipi saya, pipi istri saya ya cubit, pipinya anak saya cubit juga. Malah Pak RT lewat Mas, saya panggil, saya cubit juga. Yuk gemes aja tuh sama pipinya Pak RT kan kayak gimana gitu. Apa ini
mimpi apa beneran gitu. Ya beneran dong Pak, masa mimpi basah Pak. Tapi saat kejadian, maaf, setelah kejadian itu banyak tawaran Pak, banyak tawaran dari netizen itu berangkat haji bersama. Nggak satu dua orang Pak yang ngajak berangkat haji bersama, tapi yang jadi apa, eh, satu plot twist yang bikin netizen kaget itu ya, bapaknya nolak semua ajakan dari netizen, tapi bapaknya malah milih ajakan dari Pak Agus Minta untuk berangkat haji bersama. Ya karena waktu itu kan Pak Agus minta itu kan permohonan minta maaf sambil mengajak juga Pak Sun untuk berangkat haji bersama. Jadi apa namanya, nanti bakal jadi perjalanan yang paling ikonik Pak ya untuk tahun ini Pak ya, sama Pak Agus Minta ya. Iya, iya Mas. Ya alhamdulillah Mas. Ya namanya juga manusia Mas, tempat salah dan dosa ya. Jadi saya sudah maafkan Pak Agus Minta. Ya waktu itu Pak Agus Minta datang ke rumah minta maaf sama saya dan keluarga. Terus ya kok malah ngajak saya berangkat haji bersama itu Mas. Ya mungkin ini cara Tuhan biar saya sama Pak Agus Minta biar akrab gitu Mas ya, mungkin ya. Nanti di sana, di Mekah nih saya jagain Pak Agus Minta Mas, jadi nggak usah khawatir lah. Jadi nanti Pak Agus Minta nggak usah khawatir haus, nanti saya bawain es teh. Tapi saya nggak jualan loh Mas. Iya. Iya, iya, iya. Jangan-jangan Pak, nanti pas waktu bapaknya di depan Ka'bah malah teriak es teh manis, es teh manis. Bisa-bisa satu kloter itu nantinya pada antri tuh Pak, borong dagangannya bapaknya nantinya. Iya maklum Mas, kebiasaan Mas. Tapi intinya saya ya bersyukur Mas atas kejadian itu, yaitu musibah jadi berkah. Ya hikmahnya sih kalau bisa jangan pernah ngeremehin orang kecil Mas. Ya kita kan nggak tahu ya doa siapa yang langsung bisa nembus plafon, langit Mas. Iya. Oke Pak, setelah kejadian itu hingga saat ini Pak ya, kira-kira Pak Sun Umroh itu punya rencana apa ke depannya? Ya mungkin ke depannya ya jualan es teh manisnya lebih ke depan kayaknya Mas. Ya biasanya kan saya jualannya di belakang, jadi mungkin lebih lebih di depannya penonton mungkin ya, biar penonton tahu kalau saya itu jualan es teh manis. Ya gitu aja sih. Iya, iya, benar, benar, benar. Mantap, 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 mantap. Benar banget Pak ya. Luar biasa memang Pak Sun Umroh ini ya. Sabarnya seluas samudra. Rezekinya seger kayak es teh pas cuaca panas ya. Sukses buat hajinya Pak Sun, dan jangan lupa doain kita ya dan warga minus 62 biar ketularan sabarnya kayak Pak
Sun umroh ini. Siap Mas, nanti di depan Ka'bah saya doain Mas, biar es teh manis di negeri angan itu tambah manis dan laris Mas ya. Dan podcastnya Masnya ini, PGN ini, biar banyak yang suka, banyak yang subscribe Mas. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat PGN, dari ceritanya Pak Sun Umroh kita bisa memetik pesan moral, yaitu yang pertama, kesabaran membuahkan hasil. Perlakuan buruk dibalas dengan kesabaran yang akhirnya membawa beliau dapatkan rezeki yang tak terduga dan sangat luas. Kedua, memaafkan itu mulia. Meskipun beliau sempat direndahkan, tapi Pak Sun Umroh memilih untuk berdamai dan bahkan diajak berangkat haji bersama. Yang ketiga, memaafkan itu memang mulia, tapi lebih mulia lagi, jangan membuat kesalahan dengan orang lain. Nah itu ya, jadi jangan membuat kesalahan dengan orang lain, itu yang harus digarisbawahi ya. Kalau bisa di bold merah itu tulisannya ya. Kemudian yang terakhir yaitu kekuatan netizen. Bahwasanya simpati publik bisa menjadi penggerak perubahan dan keadilan bagi orang-orang yang terzolimi. Terima kasih Pak Sun Umroh atas kehadirannya di podcast kita kali ini. Oke sobat PGN, jangan lupa selalu saksikan PGN berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Capuku TV. 2,000 years later. Es teler sebelah.